bekas rem bisa dilihat. Apa dia ngantuk dan sebagainya, atau dia mabuk dan sebagainya, kan bisa diukur apa dari mulutnya itu, seperti itu kan. Nah itu memang perlu keberanian si Rudi untuk cerita kepada ya pimpinan Polri dulu lah. Lama-lama stroke. Iya, iya. Lah kalau stroke Pak, ormannya nggak bisa begini lagi Pak. Pasti tangannya begini, ini takut. Analisa kita kan banyak waktu itu Pak. Jadi kalau sampai sadis seperti ini, itu bukan ukuran manusia yang dendam biasa, bukan. Ini mafia, tapi mafia apa saya nggak tahu. Apa mafia kaitan dengan, dilihat ada nggak bisnisnya Eki yang kira-kira dengan bisnis misalnya apa ya, misalnya bisnis dagang ya, atau Vina mungkin bisnis apa yang lain lah, atau mungkin bisa juga dengan narkoba dan sebagainya. Ini pasti ada latar belakang yang mengakibatkan kedua anak manusia ini sampai dibunuh dengan cara-cara yang sangat sadis itu. Menurut saya luar biasa ini, karena apa ya, seperti kalau dia helmnya masih utuh tapi di sini ada luka yang berat, itu apakah tidak dipukul dulu baru helmnya dipakaikan kembali. Jadi benar-benar apa ya, selain dipukul ya disiksa masih dalam keadaan, dari keadaan hidup, setengah hidup sampai setengah mati, kemudian akhirnya meninggal itu. Oh gitu ya. Ini sadis ini. Jadi ya untung tidak dipotong-potong seperti beberapa kasus gitu ya, tapi udah terlalu sadis bagi saya. Ya untuk menutupi saja, menutupi bahwa ini keributan biasa. Tapi sebetulnya ya sekali lagi ya, kuncinya si Ibtu Rudi ini. Udahlah ceritakan Ibtu Rudi, yang ceritakan kepada Propam dulu kalau misalnya takut, kalau nggak ke Pak Kapolri langsung atau Wakapolri atau Irwasum, peristiwanya seperti ini. Ya waktu sama dengan kasus Sambo kan, nah ini si Barada itu Eliezer ya, langsung menceritakan apa adanya. Ini ya bukan whistleblower sih, mungkin dia juga merasa bersalah. Saya tahu kenapa saya tidak mengambil aksi gitu loh. Jadi mungkin ada ancaman sebelumnya kepada Ibtu Rudi, tapi Ibtu Rudi ini nggak ngambil aksi lah, kira-kira gitu. Ini anaknya benar-benar jadi korban. Saya cuma dengar, entah benar atau tidak, si Eki ini pernah menunjukkan kepada Liga kalau salah bahwa ada ancaman. Tapi kata-kata itu setelah meninggal, sebelum meninggal, tapi ada kata-kata bahwa Eki ini menjadi korban itu pembunuhan. Ya, baik. Yang pertama bahwa mereka yang di dalam barusan dalam keadaan sehat. Kemudian mereka kembali bercerita tentang proses penyiksaan yang dialami ketika ditangkap, keanehan ketika penangkapan hanya mereka yang ditangkap, sedangkan Abdul Kafi, anaknya Pak ST Pasren, tidak dibawa dan tidak diperiksa, hanya diberikan tugas untuk mengantar motor. Mereka juga menyampaikan keyakinan bahwa pada acara Agustusan mereka sama-sama ikut berkumpul dengan Pak RT Pasren, sama-sama menyelenggarakan kegiatan Agustusan. Bahkan jadi panitia. Nah, dan bahkan jadi panitia, dan mereka menyebutkan beberapa nama yang menjadi panitia acara Agustusan dan hari ini posisinya di luar, bukan terpidana. Kemudian mereka kembali menegaskan penyesalannya waktu di lapas Cirebon disodori menandatangani pernyataan merasa bersalah, mohon pengampunan, dan ternyata itu namanya garasi kata mereka. Ya kan, padahal mereka tidak melakukan, tapi gimana? Saya lama berdebat tapi tetap harus nana tangan, kan seperti itu. Dan itu dilakukan oleh para pegawai lapas Cirebon yang disebutkan namanya tadi. Yang berikutnya, mereka sampai hari ini meyakini bahwa dia tidak bersalah. Pada waktu awal penangkapan, dia dimasukin ke ruang satuan unit narkoba. Saudara Jaya dan saudara Sudirman dibawa keluar, dan pulangnya mereka langsung disuruh mengaku dengan penyiksaan berdasarkan keterangan saudara Sudirman. Inilah hal-hal yang mereka alami, dan mereka mempercayakan pada tim kuasa hukumnya untuk melakukan langkah-langkah hukum. Ex-Wakapolri Ogroseno lagi-lagi mengomentari pedas kepada Ibtu Rudiana yang seakan lari dari tanggung jawabnya sebagai penegak hukum yang profesional. Pasalnya, publik menilai
ada hal besar yang sengaja ditutupi oleh Rudiana dan gengnya. Ogro mengatakan untuk Rudiana tidak melulu berbohong. Jika Rudiana tetap terus membohongi publik, maka bisa jadi Rudiana nanti tidak bisa hormat lagi karena terkena stroke. Tak hanya itu, Deddy Mulyadi juga keras mengatakan bahwa RT Pasren dan anaknya juga ikut berbohong dan seolah ikut menutupi kejadian. Pasalnya, para terpidana mengatakan hal yang berbeda dengan fakta yang dikatakan RT Pasren. Ini semua patut kita sorot dan curigai. Harusnya kalau dia menyadari bahwa mungkin Pak Rudi juga merasa ada kelemahan atau kekurangan gitu ya. Kemudian dia juga, kenapa Anda sebagai polisi kok membuat laporan seperti itu, tidak profesional betul gitu kan. Dan anak Anda adalah yang jadi korban, kenapa tidak minta diotopsi langsung? Kalau hanya dijawab, ya saya duga kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ditemukan mati ini kan paling nggak kan perlu diotopsi juga. Kalau yang nabrak itu kebetulan sengaja kan itu pembunuhan. Tapi kalau kecelakaan lalu lintas tunggal kan bekas rem bisa dilihat. Apa dia ngantuk dan sebagainya atau dia mabuk dan sebagainya kan bisa diukur apa dari mulutnya itu seperti itu kan. Nah itu memang perlu keberanian si Rudi untuk cerita kepada ya pimpinan Polri dulu lah supaya persoalan ini masyarakat mulai tenang bahwa akan bisa membuka tabir tewasnya Eki dan Vina ini. Ya, kalau seseorang sudah melakukan suatu perbuatan salah kemudian bertahan dan kesalahannya, dia mempertahankan kesalahan itu kan selalu berpikir bagaimana terus mempertahankan. Iya, mempertahankan berat nih. Kesalahan satu jadi 1A, 1B, 1C sampai 1Z ini kan berat nih. Harus dirangkai gitu ya. Ini lama-lama stroke. Iya. Lah kalau stroke Pak, ormannya nggak bisa begini lagi Pak. Pasti tangannya begini, ini takut. Iya. Nah, lebih bagus dia sampaikan, ya kita ikuti putusan pengadilan yang ada, ya mungkin ada kelemahan di bidang kita, ya mari kita coba lagi untuk kembali ke kilometer 0. Jadi tidak akan merusak citra polisi kalau memang polisi melakukan kesalahan kemudian kepada masyarakat ya. Sebagai contoh misalnya gini, saya baru ingat nih, laporan polisi yang pertama dibuat itu yang dibuat tanggal 31, pasal 340 nggak dimasukkan. Hanya mengarah ke 170 seolah kenakalan ya geng motor. 338 itu mungkin ada yang meninggal gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti itu 340 itu adalah pasal pokok. Harusnya. Subsidiar. Ya. Atau primer, baru subsidiar. Jadi jangan sampai pasal 170-nya saja yang primer. Tapi yang primernya 340, masalah nanti belum bisa terbukti itu nomor 2. Saya juga agak curiga di laporan polisi, kenapa itu tidak cantumkan pasal 340 pertama kali.